Hai Factor of Fisik, ketemu lagi dengan Mr. Wijaya di channel Fun Fisik Fisika Asik. Channel yang membahas serbaneka fisika SMA terupdate. Kali ini saya akan membahas tentang gelombang mekanik bagian yang pertama. Kita saksikan videonya. Video kali ini saya akan membahas tentang gelombang mekanik. Ya. Jadi kita akan membahas tentang definisi dari gelombang, jenis-jenis gelombang, dan rumus dasar gelombang. Ya. Nah, definisi gelombang adalah bahwa gelombang adalah getaran yang merambatkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi yang dipindahkan di sini adalah energinya, ya, bukan medium dari perambatan gelombang tersebut. Nah, jenis-jenis gelombang ini ada 3 macam, yaitu berdasarkan arah getar terhadap arah rambatannya, berdasarkan mediumnya, dan berdasarkan amplitudenya. Nah, untuk yang berdasarkan arah getar terhadap arah rambatannya, kita mengenal adanya gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatannya. Jadi arah getarnya searah dengan arah rambatan. Nah, misalkan kalau kita lihat di sini, arah getarannya adalah misalkan ke kiri ke kanan, arah getarannya, arah rambatannya juga ke kanan. Ya, jadi arahnya sama. Nah, kemudian panjang gelombang itu adalah dihitung dari rapatan dan renggangan. Ya, ini adalah namanya panjang gelombang. Atau dari pusat rapatan ke pusat rapatan berikutnya. Jadi ini rapatan, ini renggangan. Ya. Jadi panjang gelombang itu bisa aja dari pusat renggangan ke pusat renggangan berikutnya. Nah, ini adalah panjang gelombang. Atau bisa juga dari pusat rapatan ke pusat rapatan berikutnya. Ini juga sama dengan panjang gelombang. Nah, contohnya adalah gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu adalah contoh dari gelombang longitudinal. Jadi terdiri dari rapatan dan renggangan. Berikutnya yang kedua yaitu gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Misalkan di sini arah getarannya adalah ke atas ke bawah. Arah rambatannya ke kanan. Nah, ini adalah tegak lurus dengan arah rambatannya. Nah, contohnya ini adalah gelombang pada tali atau gelombang permukaan air. Yang namanya panjang gelombang itu adalah dari puncak ke puncak gelombang. Ini adalah panjang gelombang. Atau dari dasar ke dasar gelombang. Ini juga panjang gelombang. Atau dari awal di sini O, B, C, D sampai E. Ini juga panjang gelombang. Jadi yang namanya satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ya. Nah, itu adalah untuk gelombang berdasarkan arah getar terhadap arah rambatannya. Nah, kita akan lihat gelombang berdasarkan medium. Ya, berdasarkan medium di sini ada yang namanya gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, untuk gelombang mekanik itu adalah gelombang yang membutuhkan medium. Ya. Jadi gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk perambatan gelombang tersebut. Nah, contohnya gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi ini membutuhkan medium berupa udara atau zat padat atau zat cair. Kemudian gelombang pada tali karena memang merambat pada tali. Gelombang permukaan air karena memang merambat melalui permukaan air. Nah, gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat atau tidak ada zat perantara. Misalkan contohnya adalah gelombang cahaya. Buktinya adalah bahwa cahaya merambat misalkan cahaya matahari dari matahari sampai ke bumi itu melewati daerah ruang hampa. Nah, ruang hampa itu tidak mempunyai medium. Ya, maka ini hanya terjadi pada gelombang elektromagnetik. Nah, selain cahaya, gelombang elektromagnetik itu adalah diantaranya sinar X, ya, gelombang radio, gelombang inframerah, dan sebagainya. Nah, itu adalah
elektromagnetik. Kemudian yang berdasarkan amplitudo, di sini ada dua jenis gelombang juga, yaitu gelombang berjalan. Ini di mana amplitudonya tetap di setiap titiknya. Gelombang berjalan, contohnya gelombang cahaya, gelombang pada tali, ya. Sedangkan gelombang diam atau gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudonya berubah-ubah di setiap titiknya, ya. Dan itu merupakan gabungan dari atau perpaduan dari dua buah gelombang berjalan. Nah, contohnya adalah gelombang pada dawai gitar ini. Ya. Ini nanti akan merupakan gelombang stasioner. Ya. Selain pada dawai gitar, adalah gelombang stasioner terjadi pada gelombang bunyi pada pipa organa. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner pada pembahasan berikutnya. Nah, sekarang kita akan lihat besaran dasar gelombang, ya. Besaran dasar gelombang, kalau kita lihat di sini ada sebuah gelombang transversal yang kita lihat di sini, ya. Mulai dari awal sampai akhir di sini. Nah, di sini ada yang namanya bukit gelombang. Bukit gelombang itu adalah dari O, B ke C ini, ya. Dari O, B, C ini adalah bukit gelombang. Bukit gelombang. Nah, kemudian ada yang namanya lembah gelombang. Lembah gelombang ini. Ya, C, D, E. Nah, kemudian ada yang namanya amplitudo. Amplitudo itu adalah jarak simpangan terbesar dihitung dari keseimbangan, ya, titik setimbang. Jadi ini adalah amplitudo ini. Amplitudonya di sini juga bisa dikatakan amplitudo, ya, dari titik setimbang. Kemudian ada yang namanya periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang penuh. Ya. Jadi dapat dikatakan waktu dibagi banyaknya gelombang. Jadi T per N itu periode. Ya. Waktu yang terjadi dibagi banyaknya gelombang. Misalkan ini ada berapa gelombang dalam gambar ini. Nah, kalau kita lihat ini adalah 1, 2,5 gelombang, ya, 2,5 gelombang. Jadi ini satu gelombang sampai di sini, 2 gelombang, 2,5 sampai sini. Jadi ini adalah 2,5 gelombang. Nah, berarti di sini N-nya adalah 2,5, ya, 2,5 gelombang. Nah, frekuensi adalah jumlah gelombang dalam waktu 1 detik. Jadi kalau dihitung adalah jumlah gelombang dibagi waktunya. Nah, satuannya hertz, ya. Untuk frekuensi hertz, untuk periode adalah sekon. Nah, sehingga kalau demikian, hubungan antara frekuensi dan periode, kalau kita lihat T itu adalah 1 per F. Ya kan? T itu 1 per F. Jadi seperti ini dibalik. Atau F sama dengan 1 per T. Ya. Di mana N itu adalah banyaknya gelombang, T itu waktu terjadinya gelombang. Nah, panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak berurutan atau jarak dua dasar berurutan. Jadi kalau dari dasar ke dasar ini juga panjang gelombang, ini lambda. Puncak ke puncak ini juga lambda. Kemudian cepat rambat gelombang V adalah jarak yang ditempuh gelombang per satuan waktu. Jadi ini seperti rumus GLB, ya. V sama dengan S per T, ya. Ini rumus kecepatan. Nah, jarak yang ditempuh untuk satu periode, jadi ketika T-nya satu periode, jarak yang ditempuh itu panjang gelombang. Kita lihat nih. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang penuh. Jadi kalau waktunya adalah periode, jarak yang ditempuh itu adalah panjang gelombang. Jadi cepat rambat itu bisa lambda per T, atau kalau T-nya itu adalah 1 per F, maka bisa diganti V itu lambda kali F. Nah, kita akan lihat contoh soalnya, ya. Contoh yang pertama, di sini kita diketahui di situ adalah panjang gelombangnya 20 meter, cepat rambat bunyinya adalah 400 meter per sekon. Tentukan frekuensi dan periode dari gelombang bunyi tersebut. Nah, kalau kita menghitung frekuensi itu rumusnya adalah V per lambda. Ya. Nah,
Maka bisa kita hitung V-nya adalah 400 meter per sekon dibagi dengan 20 meter. 400 dibagi 20 adalah sama dengan 20 per sekon, ya, karena meternya hilang. Nah, 20 per sekon itu bisa diganti dengan 20, satuannya adalah hertz. Ya. Nah, satuan frekuensi adalah hertz. Nah, kalau kita mau menghitung periodenya, ya periode tinggal 1 per F. Ya, yang sama dengan 1 per 20. Nah, satuan periode adalah sekon, ya, atau detik. Atau ini bisa menjadi 0,05 sekon. Ya. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh kedua di sini gelombang merambat pada tali dalam waktu 0,5 sekon, ya, terjadi 3 bukit, 3 lembah, berarti 3 bukit nih. Bukitnya ini 1, 2, 3. 3 lembah, 1, 2, 3 lembah. Nah, ini berarti 3 gelombang, ya. Terjadi 3 gelombang, ya. Jadi satu gelombang sampai di sini 1, 2, 3 gelombang. Kalau terjadi 3 gelombang, maka periodenya adalah T per N, berarti sama dengan 0,5 sekon dibagi 3. Ya. Atau ini dapat diganti jadi 1 per 6 sekon. Panjang gelombangnya 40 cm. Nah, lambda itu panjang gelombang itu lambda. V itu adalah lambda per T, kan? Nah, sama dengan 40 cm dibagi 1 per 6 sekon, ya. 1 per 6 sekon. Jadi ini dibagi 1 per 6 sekon, ya. Sehingga dapatlah di sini 240 cm per sekon. Atau kalau mau diubah ke meter per sekon, ya berarti 2,4 meter per sekon. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Kemudian kita teruskan lagi contoh yang lain. Nah, ini gelombang merambat pada air. Dalam 10 detik terjadi 5 gelombang. Jadi T-nya adalah 10 sekon, N-nya adalah 5 gelombang. Panjang gelombangnya 4 meter. Nah, dari sini kita bisa dapatkan periodenya. Periode itu adalah 10 itu dibagi 5. Ya. Jadi periodenya 2 sekon. Nah, seperti tadi, cepat rambat gelombang itu bisa dihitung dari lambda per T. Jadi sama dengan 4 meter dibagi 2 sekon atau 2 detik. Ya. Nah, kalau dihitung di sini adalah 2 meter per sekon. Nah, contoh yang lain nih. Seorang peneliti mengamati dan mencatat data pergerakan gelombang pada permukaan laut. Didapat data bahwa dalam 10 detik terjadi 4 gelombang. Jadi 10 detik atau 10 sekon 4 gelombang. N-nya 4. Berarti periodenya 10 dibagi 4. Ya, 10 bagi 4 itu adalah 2,5 sekon. Nah, jarak antara dua puncak gelombang pertama dengan puncak gelombang kedua 10 meter. Jadi ini puncak gelombang pertama dengan puncak gelombang kedua, ini namanya panjang gelombang, ya. Jadi diketahui panjang gelombangnya 10 meter. Berapa cepat rambat gelombangnya? Ya, tentu saja sama aja, ya. V sama dengan lambda per T. Ya. 10 meter dibagi 2,5 sekon. Nah, kalau kita hitung ini adalah 4 meter per sekon. Ya. Nah, mudah sekali, ya. Kita akan lanjutkan dengan soal berikutnya nih. Diketahui suatu gelombang dengan panjang gelombang 0,75 meter merambat dengan kecepatan 150 meter per sekon. Berapakah frekuensinya? Nah, lambda panjang gelombang 0,75 meter, V-nya 150 meter per sekon. Nah, frekuensi itu adalah tinggal dihitung dari V per lambda. 150 meter per sekon dibagi dengan 0,75 meter. Kalau kita hitung ini hasilnya adalah 200 per sekon namanya, ya. Di sini karena meternya hilang. Nah,
200 per sekon itu bisa kita ganti dengan 200 Hz. Nah, mudah sekali. Berikutnya ini ada gambar seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada berapa gelombang nih? Ini adalah 1,5 gelombang, atau bisa kita tuliskan 3/2 lambda, sama dengan 0,75. Maka lambdanya adalah sama dengan 2 kali 0,75 dibagi 3. Atau 0,75 dibagi 3 dulu. Nih, dibagi 3 ya. 0,25. Maka lambdanya dikali 2. Jadi 0,50 meter. Frekuensinya, dikatakan frekuensinya 0,4 Hz. Maka cepat rambat gelombangnya, V-nya itu adalah sama dengan F kali lambda, gitu ya. V itu F kali lambda. Nah, maka di sini tinggal kalikan 0,4 Hz dikali lambdanya 0,50 meter. Nah, kalau kita hitung di sini 0,4 dikali 0,5 adalah 0,2. Nah, ini adalah meter per sekon. Satuannya meter per sekon. Karena Hz itu adalah per sekon. Contoh yang lain di sini. Sebuah tali digetarkan membentuk 2 bukit dan 1 lembah. Ada 2 bukit, 1 lembah seperti ini. Sepanjang 12 cm. Nah, 12 cm itu berarti adalah 3/2 lambda. Karena ini 1,5 panjang gelombang. Berarti lambdanya sama dengan, nah di sini 3 dengan 12, di sini adalah 4. Berarti lambdanya 8 cm. Ya. Nah, cepat rambatnya adalah F lambda kali F atau F kali lambda, sama aja ya. Jadi 8 cm dikali 4 Hz. Nah, 8 kali 4 adalah 32 cm per sekon. Karena Hz itu per sekon. Ya. Nah, masih ada contoh lain yang sama-sama mudah di sini, masih seperti yang tadi ya. Seorang siswa mengamati dan mencatat pergerakan gelombang pada permukaan air. Dalam waktu 20 detik atau 20 sekon terdapat 5 gelombang. Nah, ini kita cari aja berarti periodenya 20 sekon dibagi 5 ya. Berarti di situ adalah 4 sekon. Jarak 2 puncak gelombang adalah 5 meter ya. Nah, berarti lambdanya 5 meter. Nah, V tinggal dihitung dari lambda per T. 5 meter dibagi 4 sekon. Ya. Kalau kita hitung ini adalah 1,25 meter per sekon. Ya. Kita lanjut lagi, satu soal lagi kita lihat. Nah, di sini gelombang merambat pada permukaan air dalam 10 sekon, 10 detik, terdapat 4 bukit dan 4 lembah gelombang. Berarti di sini kalau kita gambarkan 4 bukit, 4 lembah, berarti ini ada, kalau kita lihat ini 1, 2, 3, 4. Jadi 4 gelombang. Ini N-nya 4. Berarti di sini periodenya 10 sekon itu dibagi 4 ya. 2,5 sekon. Jarak antara 2 puncak gelombang terdekat. Puncak gelombang dengan puncak gelombang terdekat. Nah, ini adalah panjang gelombang lambda. Nah, lambdanya 2 meter. Maka V-nya sama dengan lambda per T. Ya. Lambdanya 2 meter dibagi 2,5 sekon. Nah, ini sama dengan dikali 4 aja, jadi 8/10 ya, meter per sekon. Atau dapat dihitung jadi 0,8 meter per sekon. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam fun fisika.